Dan sahabat kabar bursa PT Chandra Daya Investasi resmi mengumumkan rencana penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut membidik dana hingga 2,37 triliun rupiah dengan fokus pada ekspansi di sektor logistik dan kepelabuhan. Nantinya perusahaan ini akan menggunakan kode saham CDIA dan melepas 12,48 miliar saham. IPO CDIA ini menjadi fokus pemberitaan di portal kabarbursa.com. Lantas sejauh mana CDIA akan berpotensi cuan? Untuk membahasnya langsung saja kita akan bergabung bersama redaktur Muhammad Syahrianto. Halo Ari. Halo, selamat sore. Ya sore Ari. Gimana nih ulasannya terkait IPO CDIA ini? Iya, terima kasih. Selamat sore, sahabat kabar bursa. Terkait rencana IPO dari CDIA ini, redaksi kabar bursa sudah menyoroti IPO anak usaha Chandra Asri Pasifik ini atau TPIA dengan mengulasnya lewat artikel. Nah, di artikel berjudul CDI umumkan IPO siap guyur 2,37 triliun ke logistik dan pelabuhan ini ngebahas Chandra Daya Investasi atau CDI yang bakal pakai kode saham CDIA saat melantai di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang siap-siap gelar IPO. Nah, kalau dilihat CDIA akan lepas sekitar 12,48 miliar lembar saham baru atau sekitar 10% dari modal setelah IPO. Nah, target dananya ini maksimal bisa mencapai 2,37 triliun tadi. Nah, yang penting dicatat adalah ini murni dari saham baru, nggak ada saham milik pemegang lama yang dijual. Artinya, semua dana yang terkumpul bakal langsung masuk ke perusahaan. Jadi bukan ke kantong-kantong pemegang saham sebelumnya. Kalau dilihat, berdasarkan prospektus yang diterbitin sama perusahaan, kepemilikan sebelum IPO sebesar 66,67% saham CDIA ini dipegang oleh Chandra Asri Pasifik, perusahaan petrokimia besar di Indonesia milik Prayogo Pangestu. Sisanya 33,33% dipegang oleh Phoenix Power BV, anak perusahaan dari Eco Group, perusahaan energi asal Thailand. Kalau dilihat setelah IPO, nanti porsi kepemilikan berubah menjadi 60% untuk Chandra Asri, 30% Phoenix Power, dan 10% publik. Jadi meskipun ada penambahan pemegang saham publik, kendali tetap ada di tangan dua pemilik utama tadi. Kalau kita ngomongin kinerja keuangan, merujuk prospektus juga, itu CDIA ini mencatat pendapatan sekitar 102,3 juta dolar AS di tahun 2024. Angka ini naik hampir 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersihnya juga ikut melonjak tajam jadi 32,7 juta dolar AS. Naik lebih dari 1.600%. Nah, ini margin laba bersih atau net profit marginnya itu setelah dikurangi semua biaya itu mencapai 32%. Nah, sahabat kabar bursa ini tinggi banget, apalagi buat ukuran perusahaan infrastruktur yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari valuasinya, ini juga banyak ditanya beberapa investor pastinya. Merujuk narasumber kabar bursa dengan harga IPO di kisaran 170 sampai 190 rupiah, rasio harga terhadap laba atau price to earnings ratio mereka sekitar 41 sampai 46 kali. Ini artinya masih di bawah rata-rata sektor infrastruktur yang bisa di atas 90 kali. Kalau dilihat lagi lebih dalam, yaitu rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value, itu ada di sekitar 1,5 sampai 1,6 kali. Nah, dari sini bisa sedikit disimpulkan bahwa dari sisi valuasi ini masih menarik, apalagi kalau proyek-proyek logistik mereka mulai jalan di tahun 2026 nanti. Seperti itu, Rati. Iya Ari, kira-kira bagaimana nih redaksi kabar bursa melihat strategi CDIA ini dalam diversifikasi bisnisnya? Iya, ini menarik banget karena redaksi kabar bursa juga ulas ini dalam artikel IPO CDIA siap tawarkan prospek cerah, investor wajib tahu. Kalau CDIA dikenal sebagai perusahaan penyedia listrik industri, sekarang mereka pelan-pelan nih geser ke arah bisnis logistik laut dan pelabuhan, khususnya untuk kebutuhan industri kimia dan energi.
Jadi arahnya itu integrasi ke seluruh rantai pasok dari produksi energi, penyimpanan bahan kimia sampai ke transportasi logistik laut. Dana IPO-nya nanti akan dibagi ke dalam dua besar, sekitar 63% atau kurang lebih 1,5 triliun rupiah dialokasikan ke pembangunan pelabuhan dan fasilitas penyimpanan. Ini dilakukan lewat anak usaha mereka yaitu Chandra Samudra Port dan Chandra Cilegon Port. Proyeknya termasuk pembangunan 72 unit tangki penyimpanan bahan bakar dan bahan kimia. Sementara yang bikin makin solid, proyek-proyek ini udah mulai punya kontrak pembangunan yang jelas. Sisanya 37% dana IPO atau sekitar 871 miliar ini bakal dipakai untuk ekspansi armada kapal laut. Jadi kalau kita lihat dari sumber pendapatan mereka di tahun 2024, segmen listrik lewat anak Krakatau Chandra Energi ini masih jadi tulang punggung dengan kontribusi 89%. Tapi kalau kita lihat dari prospektusnya ini dan menurut narasumber kabar bursa, yang bikin menarik adalah mulai munculnya kontribusi dari segmen baru, yaitu sewa kapal sekitar 5% dan sewa tangki dan serta dermaga 4,6%. Jadi ini bisa dilihat, redaksi kabar bursa menyoroti bahwa ada strategi diversifikasi yang mulai kelihatan hasilnya, sehingga tidak heran pelaku pasar ini mulai melirik dan membicarakan IPO dari anak usaha Chandra Asri, yaitu milik Prayogo Pangestu. Seperti itu, Rati. Tentunya untuk bisa melihat bagaimana langkah-langkah strategis lengkapnya, langsung saja klik di kabarbursa.com begitu ya, Ari ya. Betul, Rati. Ada dua di antara artikel tadi yang saya sebutkan dan ada beberapa lain yang ditulis oleh teman-teman redaksi kabar bursa. Iya, selain rencana IPO dari CDIA ini, apalagi nih yang menjadi top pencarian di portal kabarbursa.com sepanjang hari ini? Iya, kalau kita melihat landscape global ini, geopolitik yang semakin memanas antara Iran dan Israel ini tentunya beberapa pembaca kabar bursa tengah menyoroti dampak tersebut terhadap Indonesia, terutama pada bidang energi atau pada sektor energi. Beberapa emiten energi seperti mineral, batu bara, minyak, dan lainnya itu sepertinya akan menjadi sorotan tajam, dan di sini beberapa teman-teman di redaksi kabar bursa menuliskannya dan mengulaskannya seperti apa sih dampak-dampak dan mungkin dinamika yang terjadi. Memang belum ada dampaknya, tapi dinamikanya ini dituangkan dalam tulisan-tulisan di redaksi kabar bursa. Seperti itu, Rati. Baik, terima kasih Muhammad Syarianto dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih, Rati.